There's a rising star in the chess world, and he's only 12 years old. His name is Zonal. He is the odds-on favorite to win the candidates tournament and gain a match against the current world champion. Can't do anything. She's just sitting there watching. It's the News Titans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quote Film dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, UF akan mengulas alur cerita film tentang Grandmaster catur dari Amerika bernama Bobby Fischer. Film dengan judul Bouncecraft diangkat dari kisah nyata di mana seorang Grandmaster catur yang menjuarai dunia namun dia mempunyai gangguan mental. Film ini dirilis pada tahun 2014 dengan durasi 1 jam 56 menit dan dibintangi aktor bernama Tobey Maguire yang juga menjadi aktor dalam film Spider-Man. Oke sahabat, daripada penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang anak bernama Bobby yang sensitif sekali terhadap suara-suara dan sering merasa cemas terhadap bayangan yang sering ia lihat. Dia pun mulai mengalihkan kecemasan itu dengan fokus bermain catur sampai dia terobsesi. Ibunya membawa Bobby ke sebuah klub catur di kotanya agar di sana ada yang mengalahkannya dan dia tidak lagi terobsesi dengan catur. Di sana Bobby kecil mulai bermain catur dengan pemilik klub tersebut. Terlihat Bobby kalah dalam permainan itu. Namun kekalahannya itu malah membuat Bobby semakin terobsesi lagi dengan catur. Seorang master catur bernama Kermin terkesan dengan permainannya yang akhirnya menjadikan Bobby sebagai muridnya. Seiring berjalannya waktu, Bobby pun mulai mengalahkan pecatur yang usianya lebih tua dan menjuarai perlombaan-perlombaan yang diikutinya. Bobby semakin terobsesi untuk menjadi juara dunia dan berlatih siang malam. Saat ini Bobby mulai mengikuti turnamen-turnamen catur internasional di poros Yugoslavia dan dia berhasil menjadi Grandmaster termuda dalam sejarah catur. Saat sedang mengikuti turnamen catur di Varna, Bulgaria pada tahun 1962, ia menyadari bahwa pemain Soviet bermain curang dan bekerja sama dengan World Chess Federation ditambah kebencian Bobby terhadap gangguan suara yang sering menyebabkannya tidak konsentrasi. Akhirnya Bobby meninggalkan turnamen dengan marah-marah dan mengatakan jika ada kecurangan yang terjadi di turnamen tersebut di depan pers. Dan ia mengatakan berhenti karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Federasi Catur. Setelah kejadian itu, Bobby bertemu dengan seorang pengacara bernama Paul yang membujuk Bobby untuk kembali ke kompetisi dan memenangkan turnamen. Dia juga mengatakan akan membantunya kalau Bobby memang masih mau bermain. Setelah mempertimbangkan tawaran Paul, kemudian Bobby mengirimkan surat permintaan maaf pada federasi dan memberitahu bahwa ia akan kembali bermain dalam turnamen berikutnya. Di sisi lain, Paul menemui Bill, seorang master catur, dan memintanya untuk membimbing Bobby. Akhirnya mereka bertiga bersepakat pergi ke California dan mendukung Bobby selama mengikuti turnamen tingkat dunia. Singkat cerita, di pertandingan semifinal, Bobby mengalahkan Grandmaster terbaik ketiga di dunia dan dia semakin diperhitungkan. Namun karena kemenangannya itu, Bobby mulai besar kepala dan mulai mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Paul dan Bill jika ingin Bobby melanjutkan turnamen. Mereka pun mengiyakan persyaratan Bobby tersebut. Namun di pertandingan final, Bobby kalah dengan Grandmaster dari Rusia bernama Boris yang membuat Bobby marah dan pergi ke pantai untuk menenangkan diri. Bobby yang terbangun setelah tertidur di pantai semalaman melihat Boris ada di sana sedang berenang. Ia berpikir bahwa Boris mengikutinya dan mulai berteriak marah-marah sambil menunjuk-nunjuk Boris. Tetapi Boris mengabaikannya dan pergi. Setelah kekalahannya dengan Boris di final, Bobby mulai mengikuti turnamen kejuaraan dunia lagi dan memenangkan turnamen demi turnamen yang diikutinya. Namun bersamaan dengan ambisinya untuk menjadi juara dunia, tekanan dari obsesi dan keputusannya membuat Bobby lagi-lagi mengalami delusi dan menjadi seorang yang paranoid. Ia merasa dimata-matai terus oleh seseorang. Bukan tidak hanya sampai di situ, ilusinya semakin parah saat Bobby mulai mendengarkan teori-teori konspirasi yang menyesatkan pikirannya itu.
Di lain tempat, kakak Bobby bernama Joan bertemu dengan Paul di sebuah kedai kopi. Joan mengatakan jika Bobby sering menuliskan surat-surat yang isinya itu aneh. Joan juga memperlihatkan surat itu ke psikiater dan jawabannya adalah adik laki-lakinya itu mengalami gangguan mental delusi dan paranoid. Scene pun berganti. Kemenangan demi kemenangan membawa Bobby ke final kejuaraan dan menjadikannya seorang selebriti yang mendapatkan banyak sorotan. Namun gangguan mental Bobby semakin mengkhawatirkan. Tuntutan keinginannya pun semakin banyak, bahkan dia meminta uang yang sangat banyak untuk ditransfer ke rekeningnya. Sikapnya itu membuat Bill kesal dan pergi meninggalkan Bobby bersama Paul. Beberapa saat kemudian, Paul dan Bobby akan ke Islandia untuk melangsungkan partai final. Di bandara, tiba-tiba ada banyak wartawan yang membuat Bobby marah dan kabur dari sana. Ia bahkan melewatkan upacara pembukaan turnamen di Islandia yang membuat gempar seluruh dunia. Bobby yang berada di apartemennya menelpon Joan kakaknya dan menceritakan ketakutannya itu. Dia mengatakan jika pesawat yang akan ditumpanginya sudah diberikan bom dan orang-orang Rusia itu akan membunuh Bobby. Joan yang khawatir dengan paranoidnya Bobby ingin menemuinya, tapi Bobby melarang kakaknya itu dan Bobby pun menutup teleponnya. Paul pun datang menemui Bobby dan memberitahukan kabar baik jika Presiden Amerika Serikat akan memberi uang yang diinginkan Bobby jika dia mau bertanding di final atas nama Amerika. Akhirnya Bobby pun berangkat ke Islandia bersama Paul. Dan di pertandingan final yang diselenggarakan tahun 1972 pun dimulai. Bobby kembali bertemu dengan Boris Grandmaster dunia yang mengalahkannya dulu. Wasit mengatakan jika pertandingan akan dilaksanakan dalam 3 game jika hasil seri 1 sama. Saat di tengah pertandingan, Bobby kembali mengalami delusi dan mendengar suara dari penonton, putaran kamera dan papan catur yang terdengar sangat berisik. Hal itu membuat Bobby melakukan kesalahan dalam melangkah yang membuatnya kalah di game 1. It's just a camera. Yeah, well, you gotta move it back. Cameras are making too much noise. It's distracting. Bobby yang keluar di ruangan pertandingan dikejar oleh Bill dan Paul. Akhirnya mereka bertiga pun kembali ke apartemennya. Di sana Bobby mengatakan jika ia tidak akan melanjutkan pertandingan jika masih ada penonton dan kamera yang menjadikan suara berisik. Dan dia menginginkan pertandingan dilanjutkan di sebuah ruangan yang hening tanpa penonton. Singkat cerita, Boris pun menyetujui keinginan Bobby yang menganggap ini adalah alasan Bobby saja. Sebenarnya dia takut bertanding lagi dan kalah. Keesokan harinya, pertandingan digelar di sebuah ruangan yang diinginkan Bobby. Hening, sunyi, tanpa penonton dan hanya satu kamera yang tidak ada suaranya. Saat permainan dimulai, Bobby memajukan kuda terlebih dahulu. Langkah itu belum pernah ia lakukan sebelumnya yang membuat semua orang bingung dan menerka-nerka apa yang ingin dilakukannya. Setelah beberapa langkah, orang-orang pun mulai paham apa yang dilakukan Bobby dan Bobby dengan skakmatnya mengalahkan Boris. He's exposing his king. He's gonna end up with doubled up pawns. It's gonna force the exchange of these knights. Check. Kemenangannya membuat semua warga Amerika sangat senang dan Bobby seolah menjadi pahlawan bagi negaranya. Dan itu membuat skor seri 1 sama. Di hari berikutnya, pertandingan akhirnya kembali dilakukan secara normal di ruangan yang ada penontonnya. Terlihat Bobby lebih santai dengan raut wajahnya yang sudah percaya diri. Bobby membuka permainan dengan langkah lain yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal itu kembali membuat persiapan Boris menjadi buyar dan tak ada yang mengetahui apa yang direncanakan kembali oleh Bobby. Akhirnya di langkah ke-42, Boris berdiri dan bertepuk tangan karena permainan Bobby yang mengagumkan dan Bobby memenangkan pertandingan tersebut.
grandmasters are shaking their heads in confusion. Bravo. Permainan Bobby dianggap permainan catur terbaik yang pernah dimainkan. Namun sangat disayangkan, kesehatan mental Bobby pun terus memburuk. Ia bahkan menolak tawaran iklan bernilai jutaan dolar dan meninggalkan gelar juaranya dan bahkan menghilang pada tahun 1980. Bobby ditangkap karena menjadi pengemis di jalanan dan ia mengaku disiksa di penjara. Pada tahun 1992, ia keluar dari pengasingannya untuk bertanding kembali melawan Boris. Di tahun yang sama, pemerintah Amerika mengeluarkan perintah untuk menangkapnya atas penghinaan yang dilakukannya. Dan film pun berakhir.